Ibu saya orangnya baik banget. Saya bingung mau jabarinnya seperti apa. Meskipun banyak cerewetnya kan, tetapi itu salah satu kepedulian dia terhadap saya. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Saya dengan mama tuh lebih seperti teman sih. Jadi kita seling bercanda bareng, main bareng gitu. Pernah ngomong sama saya gitu kan, Dil, kalau misalkan kita dijahatin sama orang, jangan kita bales jahatin dia. Maksudnya kita punya Allah gitu, kita punya Tuhan. Itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia buat ngebales jahat ke orang itu. Dia penyayang banget. Gimana ya, kalau misal anak-anaknya punya kesalahan, ada kesalahan, dia tuh nggak pernah sama sekali nyalahin, nggak pernah sama sekali buat marah ataupun gimana, tapi dia tetap sabar, tetap sayang sama anak-anaknya, mau gimana pun anaknya berbuat salah. Mami aku itu nggak terlalu nggak terlalu gimana ya. Dia mending apapun, maksudnya dikasih tahu. Jadi nggak ambil keputusannya sendiri. Yang penting disampaikan. Dan dia selalu kayak kasih gambaran, tapi tetap ujung-ujungnya sih oke gitu loh. Nggak terlalu banyak gimana gitu, nggak terlalu banyak larangan gitu kok. Dari hal kecil aja nih, kalau aku berangkat kerja, memang kan pulang seminggu sekali di mes. Kalau hari Minggu tuh, untuk hari Seninnya mama udah sibuk nanyain, besok mau bawa bekal apa? Besok mau bawa bekal apa? Itu tuh permintaanku semua diturutin. Misal, aku mau ini mak, ikannya dikuningin, itu dimasakin kak. Rela bangun pagi jam 4 demi aku bawa bekal yang di hari Senin itu gitu. Dia masak gitu, terus kasih ke teman-temannya juga gitu, dibawa-bawa. Jadi emang pulangku pun dinantikan juga sama mama gitu. Biarpun tiap hari gak tidur bareng, tapi satu malam itu juga mama berharga buat aku gitu. Di keluarga saya itu jarang banget, di keluarga besar ya, jarang banget anak pertama tuh punya banyak mimpi, punya banyak impian. Kita biasanya udah diplotin satu-satu, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Tapi ibu saya ya, dia berusaha kayak, yaudah terserah kamu aja, kamu mau milih apa, asalkan kamu bisa tanggung jawab sama pilihan kamu gitu sih. Yang ibu saya suka sama ibu saya, dia support banget. Ibuku tuh selalu mendengarkan apapun dari anaknya. Misalnya kalau anaknya salah itu nggak langsung dijudge sih, dia masih mau dengerin dari sisi anaknya dulu sih. Jadi kayak apapun dia mencoba mendengarkan dulu baru dia kasih feedbacknya sih, itu sih. Tapi kalau nggak ada mama sih, itu kalau aku ya, aku mau gila kayaknya, serius, nggak mau. Pokoknya aku mau mama tuh tetap ada gitu loh, tanpa apa. Aku kuat-kuat aja, tapi kalau aku mikir, kayak contoh teman-teman aku ya udah nggak ada, kayak aku nggak support mereka deh. Oke, yang paling saya ingat banget sih ya, ibu saya selalu menyayangi saya dan selalu menjaga saya dari saya lahir hingga saat ini gitu. Orang yang mengedepankan pendidikan gitu, kayak ya walaupun pas-pasan tapi masalah pendidikan harus diutamain. Kayak Umi selalu ngajarin kayak jangan takut kalau nggak ada rezeki buat kuliah. Ya mata strong. Dan dia tidak masih mata strong. Ibu tuh udah berjuang dari kecil. Aku sebetulnya kurang kasih sayang ibu, soalnya dari aku lahir terus sampai dewasa, SMA itu baru pulang lah ibu saya tuh. Tapi kalau untuk support untuk finansial, ibuku lebih banyak membantu. Jadi aku sebesar sekarang pun ya karena beliau. Saya bersyukur banget punya ibu saya gitu. Dan berpikir kalau ibu saya nggak punya ibu kayak ibu saya tuh gimana gitu. Karena sejauh ini ya yang menguatkan saya sampai ada di titik ini tuh beliau. Ibu tuh benar-benar yang terbuka banget orangnya, benar-benar nerima. Terus kalau misalnya kita mau cerita dong, kayak bilang, Bu, aku mau cerita doang, tapi tanpa masukan. Aku cuma mau cerita. Ibu tuh benar-benar dengerin aja. Sekarang kan nyokap sendirian ya, berarti kayak nggak ada siapa-siapa lagi gitu, nggak ada pasangannya lagi.
pas bokap gue nggak ada aja kayak di depan gue dan kakak gue itu masih nunjukin nggak apa-apanya gitu, kayak ya udah ikhlasin aja Jar, namanya juga udah umur, udah penyakit juga, udah lama masih sempat begitu gitu. Sama sabar ngadepin anak-anaknya yang jarang pulangnya malam, kayak gitu-gitu sih. Kalau dari ibu sih lebih ke selalu dukung sama memberikan masukan gitu sih ya. Biasanya apa-apa kan saya kadang kalau misalnya dari sayanya bingung ngambil satu keputusan atau butuh pendapat, biasanya saya cerita dulu biar saya tahu nih saya harus ngarah kemana gitu. Ibu itu adalah hal kalau membuat sebuah list hal yang disyukuri ya, ibu itu ya masuk list yang utama sih, masuk list yang paling atas untuk disyukuri. Yang nguatin aku gitu kan, yang bikin aku bisa sampai sekarang, kalau bukan karena ibu ya siapa lagi. Karena untuk capai di posisi ini juga aku yakin bahwasanya ini bukan cuma karena usaha doang, tapi dari doa orang tua, dan itu aku sangat yakin ibuku di sana tuh selalu doain yang terbaik lah tentunya ya. Dan bisa dibilang ibu juga punya posisi yang berbeda lah di aku. Jadi kayak sangat spesial lah untuk ibu sih. Segimananya aku sampai berpikir tugas orang tua itu mama sama papaku pokoknya sehat aja. Buat mereka keseharian atau apa itu pikiran aku itu tugas aja. Aku cuma ngasih tugas sama mereka, gimana caranya kalian harus sehat. Udah itu aja. Jadi kalau mereka kekurangan apa atau apa, aku yang ngusahain. Mama gue tuh orang yang kuat banget lah. Gue kan udah pernah ngerasain yang namanya jatuh bangun lah ya istilahnya keluarga gue. Yang dari ada banget sampai yang nggak ada banget. Dan itu semua mama gue sih yang paling berjuang lah istilahnya. Makanya gue kalau misalnya ditanya soal pekerjaan, jadi gue nggak pernah cerita karena gue lihat dari dia, gue belajar dari dia. Maksudnya dia nggak pernah cerita susahnya dia ke orang tuanya gitu kan. Semua dia hadapin sendiri. Jadi gue jadiin mama gue tuh panutan. Beberapa waktu lalu saya terlibat dalam penulisan buku antologi mengenai, saya bikin judul Ibuku Malaikatku. Ya karena kalau ditanya ibu seperti apa ya itu sudah deskripsinya. Gitu. Baik banget sih Kak. Gimana ya? Nggak tahu, dia baik aja menurut aku. Walaupun kita nggak lama berjumpa di dunia, saya pengen berharap kalau berdoa sih setidaknya di surga kita bisa ketemu, bisa kumpul bareng. Karena dari dulu saya selalu nanyain, mama kemana gitu kan. Telepon terakhir seminggu yang lalu. Ya, itu video call. Kalau biasanya tetap WA biasa gitu. Terakhir kali aku susah sih Kak ngomong kayak gitu, paling ya mah hati-hati jaga kesehatannya gitu aja sih Kak, paling kayak gitu. Kalau I love you ma gitu belum berani gitu, aku maluan orangnya juga. Kalau aku sejujurnya aku nggak pernah, ya kayak nggak pernah sih. Ya mungkin karena laki-laki terus kayak rasa malu gitu ya. Nggak pernah sih. Saya terakhir kali ngomong sama mama itu ya setelah sadar, setelah dewasa lah, mungkin kuliah.
bahwa ngomong sayang ke mama tuh ya nggak harus gengsi, ngomong aja. Kayak baru-baru ini sambil cerita gitu. Ucapin sayang aku belum pernah kayaknya. Belum pernah. Soalnya mungkin aku malu ya maksudnya. Jadi paling cuman kayak tunjukin aja bahwa aku sayang sama dia. Hampir sering sih kalau ngomong sayang kayak gitu. Mama doain aku ya, kayak apalagi kalau ngomong mama doain aku ya, kayaknya hampir tiap hari, hampir tiap minggu ngomong kayak gitu. Ngomong Aku jarang ngomong, tapi aku selalu kirim notif love. Aku jarang kayak bilang, "Ma sayang" gitu. Pas minta maaf kali ya. Kalau minta maaf pasti ngomong. Kalau enggak. Kayak waktu lebaran kali itu. Lebaran kemarin sih. Lebaran. Selalu bilang sih, jadi setiap kadang selalu diungkapkan. Jadi kalau habis nelpon pasti selalu bilang I love you, atau kalau texting misalnya habis teks biasanya love you mom gitu sih. Jadi memang selalu disampaikan sih. Jujur hari ini saya juga bilang sayang ke ibu saya sih, karena setiap hari tuh saya sebelum berangkat kerja ke sini ya saya cium tangan tuh saya cium, terus saya bilang ini sayang ibu gitu. Sebelum ini aku tuh jarang banget ngomong yang aku sayang mama gitu, jarang, karena menurutku nggak tahu ya perasaan apa yang nggak bisa dijelasin gitu. Tapi untuk belakangan ini kayak harusnya ungkapin aja nggak sih gitu. Terus lihat reaksi dia kalau aku bilang aku sayang dia sama mama, sayang banget. Terus lihat reaksi dia yang lucu banget gitu, aku jadi kayak suka aja. Jadi yang makin kesini tuh makin terbuka aja sih. Yang dulunya aku nggak pernah bilang gitu kan, selalu gengsi. Kayaknya dari itu akhir SD ya. Enggak. Makanya nyesel. Terakhir kali saya sudah lama banget sepertinya, tetapi saya lebih ke berperilaku dalam menyatakan kasih sayang dibanding kata-kata. Terakhir kemarin pas orang tua gue yang laki, bokap. Itu sih terakhir mungkin, dan pertama kalinya gue ya ngomong dan ngucapin terima kasih dan bla bla bla. Kalau aku tipikal yang aku mengumbar kata-kata gitu. Nggak tahu ya, mungkin anak sastra dan saya juga banyak ngomong kali ya. Jadi selalu dari dulu sama ibu sama Mi, I love you. Tadi bilang I love you too gitu, sama hampir setiap pagi kayak. Kalau Mas Ali pasti kayak I love you mom gitu. Nggak pernah. Dari kecil aja nggak pernah. Nggak pernah. Kalau aku ke ibu dan ibu ke aku, kami orang yang vokal. Jadi dari aku nggak ragu untuk ngucapin sayangku sama dia, dan begitu juga sebaliknya. Aduh, aku bukan buat affirmation soalnya ya. Jadi aku lebih ke yang memberikan sesuatu. Iya. Itu pokoknya aku lebih suka ngasih, kayak orang tua kadang cuma cerita. Ini kemarin ada teman ibu nih, katanya kalau badannya gampang sakit tuh kita main ini. Tanpa ngomong udah datang aja barangnya ke rumah. Lebih kalau ngomong hebat, luar biasa, tulus, sabar, kuat, sangat perhatian. Hebat lah pokoknya semuanya. Maaf, terus bijaksana sama cantik, udah gitu aja. Wanita yang sangat baik, wanita yang sangat kuat, dan wanita pertama yang saya cintai. Wanita yang hebat sih. Pahlawan panutanku. Ya, pertama wanita strong. Kedua wanita cantik hatinya. Ketiga apa ya? Wanita power pop girl. Suportif, terus kuat, sama penyayang. Ibu itu jalan menuju ridhonya Tuhan terhadap hidup saya sih. Malaikat, terus juga support system,
Terus selalu memberikan apa yang aku mau. Sempurna sih, sempurna karena ya dia tuh punya apa ya, punya segalanya yang mungkin aku tuh nggak bisa ngelakuin itu kalau tanpa dia gitu. Kata yang kedua tuh malaikat, ya malaikat untuk aku sih terutama karena apa ya, memang nggak deket, maksudnya dari kecil nggak bareng-bareng terus gitu, tapi dengan jarak yang jauh aja dia bisa apa ya, mengungkapkan rasa sayangnya dan lain-lain gitu ya. Jadi ya mungkin itu kata yang cocok sih. Perfect sih. Pokoknya kayak nggak ada yang kurang dari ibu, semuanya pasti ada di ibu. Cantik juga, baik juga, Brave. Love and laugh. Kuat, penyabar, dan peduli gitu sih. Yang pertama setia terhadap suami, terhadap papa saya dan juga terhadap saya sendiri, tulus bahwa dia mencintai dengan sangat tulus, bahkan ketika saya sudah bekerja pun dia tidak pernah minta. Dan yang terakhir mungkin katanya apa ya, hangat ya, Duniaku, akhiratku, surgaku. terima kasih. Tetap kuat, tetap sabar. Aku kangen banget. Karena setiap aku mimpi aku selalu mau ikut dia. Ya, superhero, terus juga orang tua terbaik, dan juga orang yang paling menyayangi saya. Kayaknya kalau untuk orang tua nggak cukup 3 kata ya Mas. Mungkin ini mustahil, tapi yang paling satu, aku mau mereka abadi, ada terus aku mau mereka sehat, jadi abadi, sehat, sama bahagia. Sabar, pengertian, sama baik sih. Tersabar, terbaik, tersegalanya lah pokoknya. Cinta. Yang kedua itu cantik. Yang ketiga tuh sabar. Pokoknya mama tuh orang paling sabar yang pernah aku kenal di dunia ini. Ibu tuh pertama segalanya, makanya segalanya apapun aku lakuin untuk ibu, ya apapun. Kedua, mama hebat banget, mama hebat banget bisa bertahan sejauh ini, bisa jadi perempuan yang sangat hebat, gak pernah ngeluh, gak pernah berpikir untuk nyerah walaupun dia capek, walaupun rasanya dia nyerah, tapi dia selalu bilang kalau semuanya bakal ada jalannya gitu, semuanya bakal ada waktunya, dan cuma dia satu-satunya orang yang ngerti saya di dunia ini. Yang ketiga, Ma, kalau boleh tolong temani Nanda terus selamanya, jangan tinggalin Nanda, karena Nanda nggak tahu gimana kalau nggak ada Mama. Mama jangan pergi. Mama papa jangan pergi. Surga, terus pahlawan sih, cepat ketemu di surga. Kalau saya sendiri, saya pengen momen yang saya ketemu bareng sama kedua orang tua saya, momen kebersamaan kami. Dan karena di sini sekarang kami udah jarang ketemu. Tentunya makan sarapan yang dimasak ibu. Aku pengen mengulang
masa SMA aku sih Kak. Semenjak aku 3 bulan masuk SMK itu mama sakit selama 3 tahun. Itu pengalaman yang bikin aku kayak aku nggak mau lagi ngulangin itu gitu. Tapi aku pengen ulang waktunya biar aku bisa sama mama terus. Kira-kira pas pada saat kita masih bersama di dunia, kira-kira kita mau liburan di mana ini? Saya juga pengen itu sih sebenarnya dari dulu. Pengen banget ketemu terus liburan bareng sama mama sama papa dan abang-abang di rumah keluarga besar. Yang pertama sih aku kangen banget. Kalau bisa diulang, mungkin aku jadi anak yang bener-bener nurut. Momen-momen paling indah buat saya tuh pas zaman SD gitu. Pada zaman itu saya pergi selalu sama mami pastinya. Saya ingat banget saya sama mama tuh borong banyak buku dari situ. Jadi tiap minggu ke Gramedia nyobain lomba-lombanya gitu, nyobain kuisnya. Hal yang pengen diulang, tapi itu dalam keadaan, maksudnya waktu itu ada mama ada masalah, jadi aku pengen banget di samping mama tapi aku di Medan gitu. Aku pengen ada di sampingnya gitu, menguatkan gitu Kak. Pastinya pengennya pada saat saya selalu ada buat ibu, di mana ibu itu kan sukanya jalan, sukanya ke Gramedia sih, tempat-tempat buku. Jadi selalu saya yang nemenin, di mana-mana pasti saya selalu nemenin, mau itu malam, mau itu pas di hari libur, itu pasti saya. Itu sih pengen yang diulang. Lebih nunjukin rasa sayang ke ibu secara terang-terangan gitu. Buat ngomong, mah sayang gitu sama mama. Kan kebanyakan orang, apalagi cowok, malu ya. Tapi kalau bisa diulang ya, kenapa enggak, ngomong aja, mah aku sayang sama mama. Mungkin kayak kalau mama bilang, nak coba ini, terus aku nggak mau, itu sempat sesali sih. Kalau boleh kembali ke masa itu, mungkin masa kecil ya, masa kecil yang nggak akan bisa kita ulang lagi. Masa kecil yang aku nggak pernah tahu gimana kita, apa masalah keluarga, nggak tahu perekonomian, nggak tahu semuanya. Yang kita tahu cuma ya udah mama sama ayah ada buat kita, sayang sama kita, terus keluarga juga masih berkumpul, masih utuh di rumah gitu. Nggak seperti sekarang yang sudah punya keluarga masing-masing, yang untuk berkumpul aja rasanya susah banget gitu. Gue pengen ngulang momen di tahun 2007 waktu gue masih 7 tahun. Jakarta banjir parah kan waktu itu ya. Hujan gede udah berapa hari tuh. Di waktu hujan gede itu nyokap sempetnya jemput gue sekolah. Banjir-banjiran. Terus bokap waktu itu lagi kerja keluar kota udah beberapa bulan gitu. Kayak tinggal nyokap sendiri. Gue sama kakak gue disuruh diem di rumah tetangga gue buat ngungsi. Terus nyokap yang mandir ke rumah buat ngeberesin rumah. Dan yang pada akhirnya dia tuh jatuh di banjir itu, jatuh luka. Seminggu atau 2 minggu kemudian tuh dia sakit. Nah itu gue mau ngulang momen itu biar udah sih gue aja nih sama kakak gue yang harusnya ya, tapi ya mungkin namanya masih kecil kan, ya udah gitu biar ibu aja. Semua momen yang saya habiskan dengan orang tua menyenangkan sebetulnya. Kalaupun harus ada mesin waktu dan ada hal yang mesti diulang, ya maunya balik ke saat dimana bapak saya masih ada. Saya pengen ibu saya nggak sakit sih, nggak demensia. Kalau sekarang kan saya harus berbesar hati. Kalau ditanya, nih aku siapa? Nggak tahu. Nah, kenaikan SMP itu pas ulang tahun aku ya, kan ulang tahun aku tahun baru. Nah, kita jalan-jalan ke kayak time zone gitu.
di Pomal Karawaci. Nah itu benar-benar ulang tahun terakhir yang dirayain bareng bener-bener sekeluarga. Dan itu pengen diulang lagi sih, karena emang itu momennya gak bakal terlupakan. Gitu aja sih. Di waktu gue ngumpul sama keluarga gue sih, karena gue ngerasa di usia gue sekarang gue kehilangan waktu itu, momen itu. Tentu aku pengen balik jadi anak-anak ya. Jadi waktu itu aku inget banget lah. Jadi kan dulu kan bisa dibilang masa kecilnya tuh lumayan bandel lah. Ya bandelnya masih dalam batas wajar gitu, kayak main bola waktu hujan gitu kan. Ya namanya orang tua kan pasti takut kayak anaknya sakit segala macam gitu kan. Dan aku dulu mikirnya nggak ke situ, dan aku selalu mikir kalau misalkan mereka ngelarang aku artinya mereka nggak sayang sama aku gitu. Padahal justru dengan mereka ngelarang itu tanda mereka kalau sayang sama aku. Pengen makan bareng sih. Iya, soalnya itu udah hampir 8 tahun gak ketemu. Terus hal yang paling dirindukan tuh ya makan masakan mama, terus makan bareng sama mama, itu kayak hal yang paling pengen dilakuin sih. Kalau aku lebih mungkin waktu sih. Waktu. Karena kalau dari sisi materi, seperti apapun kita mencukupi materinya, kalau nggak ada waktu, ya itu hal yang paling berharga itu waktu sih, kalau terlebih buat keluarga ya, gitu. Jadi ya orang itu tidak hanya dicukupi dengan materi dan kebutuhannya aja, tapi hal-hal yang lebih ke ya kelihatan itu lebih mahal gitu. Jadi aku cuma mau ngulangin masa-masa lebaran yang kita semuanya ngumpul, pagi-paginya kita sholat bareng, makan ketupat bareng, sahur segala macem ya gitu. Karena sekarang tuh udah nggak pernah ngumpul lagi, kayak bukber tuh udah nggak pernah buka bareng, buka puasa itu udah nggak pernah bareng, sahur udah nggak pernah bareng, sholat itu juga udah nggak pernah bareng. Aku mau yang di situ nah. Mungkin lebih banyak spend waktu sih, ya sama orang tua kedua itu. Paling aku pengen ayah sama ibuku nggak bisa. Waktu masih kecil kali ya. Jadi kalau kecil itu biasanya kalau setelah selesai kayak kenaikan kelas kan ada kayak bagi raport gitu kan. Biasanya selalu dikasih hadiah kecil gitu, kayak achievement apapun tuh selalu dapat kado, dan sekarang yang udah nggak pernah dapat lagi sih. Mungkin mau ini aja sih, lebih banyak ngabisin waktu bareng-bareng lagi gitu, karena kayaknya banyak waktu yang harusnya bisa diluangin bareng-bareng tapi kayak belum disempet-sempetin gitu. Jadi pengen ngabisin banyak waktu lagi aja. Semuanya kita tinggalkan. Sudah pasti saya akan bilang aku sayang mama seumur hidup aku. Makasih udah ngelahirin, terima kasih juga udah jadi ibu aku, karena aku juga kan kita nggak bakal ngira kalau misalnya kita jadi anak mereka kan. Jadi aku kayak beruntung banget aku dapet ibu kayak ibu aku gitu. Terus kata maaf belum jadi anak yang terbaik, maaf belum bisa jadi apa yang mereka inginkan. Terus walaupun ibu nggak pernah nuntut aku kayak lu harus jadi ini, lu harus dapat nilai bagus. Ibu nggak pernah kayak ya udah gitu, kayak mau dapat nilai sejelek apapun ibu pasti bilang, kalau misalnya aku dapat nilai jelek ya pasti ibu bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting udah berusaha. Terus kalau misalnya aku dapat nilai bagus pasti ibu selalu kasih apresiasi waktu bentuk hadiah ataupun kata-kata gitu, kayak ya Allah gitu, aku nggak nyangka bakal dapat orang tua kayak gini sih.
Itu aja sih. Oke, mungkin sebagai laki-laki itu kurang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang sudah di dalam hatinya ke ibu. Oleh karena itu saya mau mengucapkan ke ibu saya, terima kasih ya Bu sudah melahirkan saya, membesarkan saya, memberikan pelajaran hidup kepada saya sehingga saya bisa berdiri sendiri dan juga saya bisa melanjutkan perkuliahan sampai selesai dan juga melanjutkan karir saya. Terima kasih sudah membimbing saya sampai sebesar ini. Terima kasih banyak lah untuk Mama. Sosok wanita yang sangat hebat. Mama sosok wanita yang sangat hebat lah. Bisa bertahan sejauh ini. Dia selama 21 tahun itu pulang pergi kerja dari Depok ke Meruya. Dan sekarang saya yang ngerasain nih Depok ke Meruya ternyata seberat itu. Dan selama 21 tahun itu ternyata Mama kuat gitu, kayak sosok wanita yang sangat hebat lah. Kesalahan saya ke Mama pasti banyak, ya minta maaf. Mohon maaf belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa ngasih yang terbaik. Tapi ya saya pun berproses. Semoga Allah meridhoi jalan saya. Mama pun mendoakan. Ya saya banyak-banyak minta maaf aja sih, karena kan selama yang saya hidup saya banyak ngecewain ibu saya ya. Apalagi sebagai anak cowok, terus kayak dulu juga saya agak nakal. Ya saya mau terima kasih juga sih, udah sabar, terus kayak suka dengerin cerita-cerita saya setiap hari, walaupun dia juga kayaknya capek sama cerita hidupnya juga kan, banyak juga permasalahan, tapi dia setia lah, orang paling setia tuh mau dengerin cerita saya gitu sih. Ya paling mau bilang makasih banyak buat atas bimbingannya dan juga arahannya dari kecil sampai besar sekarang, dan minta doanya juga buat kedepannya anaknya, semoga pundaknya dikuatin gitu. Terus apalagi ya, kayaknya kalau laki-laki bilang sayang malu gitu ya. Tapi yang jelas ya Icam sayang Umi dengan caranya Icam sendiri gitu. Walaupun Icam jarang ngungkapin atau jarang ngomong, tapi sayang Icam sebesar itu sama Umi. Itu aja sih paling. Pokoknya aku sih pengen bilangnya ya terima kasih karena selama ini selalu disupport gitu. Bahkan ketika dalam situasi pekerjaan saya pernah dalam hal sulit, pernah suatu kali juga ngerasa putus asa ya dalam hidup gitu. Cuma orang tua, terutama mami itu nggak pernah berhenti untuk memberikan supportnya gitu. Aku lebih pengen peluk sih, peluk terus bilang ya kayak sayang gitu loh sama mami gitu. Coba ngomong, tetap menjadi wanita kuat, tetap jadi inspirasi untuk keluarga. Aku mau bilang makasih untuk Mama ya selama ini udah ada buat Nanda. Cuma Mama yang ngerti, benar-benar ngerti apa yang ada dalam diri Nanda. Mama yang selalu nemenin Nanda, support Nanda. Mama nggak pernah ninggalin Nanda di titik apapun. Mama yang selalu bilang bahwa Nanda selalu bisa, Nanda pasti bisa. Nanda pasti bisa gapai cita-cita Nanda, walaupun mungkin sekarang keadaannya harus ditelan dulu, harus dilalui dulu. Pasti suatu saat nanti Nanda bisa menggapai itu semua. Mama selalu bilang kayak gitu. Dan Mama tahu, Mama sayang, Nanda sayang banget sama Mama. Mungkin Nanda nggak pernah bilang, tapi rasa sayang Nanda ke Mama nggak bisa dijelasin dengan apapun. Kalau semua orang ninggalin Mama, Nanda janji Nanda adalah satu-satunya orang yang akan selalu ada di samping Mama. Pokoknya Mama boleh bilang apapun ke Nanda, Mama nggak perlu ngumpet-ngumpetin sesuatu hal yang bikin Mama sakit, nggak perlu ngumpet-ngumpet kalau Mama pengen nangis atau apapun. Mama punya Nanda. Pokoknya apapun sampai kapanpun Mama punya Nanda, jadi Mama nggak boleh merasa kesepian, nggak boleh merasa bahwa dunia ini jahat buat Mama. Karena Nanda janji, Nanda bakal merubah pandangan Mama ke dunia ini bahwa nantinya Mama akan bahagia dan Nanda yang bahagiain Mama. Love you Mama, selamat Hari Ibu. Ya gue sayang lah sama nyokap dan gue akan usahain apapun itu.
buat bikin dia bangga dan happy. Buat mamaku yang di rumah, aku emang agak pemalu untuk mengungkapkan rasa sayangku kepada mama. Tapi percayalah Ma, aku kerja, aku berjuang di sini buat gapai cita-cita juga untuk mama dan papa. Tentunya tolong doain aku untuk mencapai cita-cita dengan berhasil. Yang penting bisa bahagiain mama sama bapak. Yang penting sekarang mama bapak panjang umur, sehat-sehat, bahagia terus dengan apa yang ada kita nikmatin sekarang sama-sama. Semoga mama selalu doain aku sukses. Ibu, ayah, maafin kalau selama ini kerjaan aku cuma nyusahin, jadi beban pikiran. Aku sebenarnya yang nggak mau terlalu banyak cerita biar kalian itu nggak banyak pikiran nih. Kalau misalkan aku di sini kayak gimana, aku cuma mau kalian itu membayangkan kalau aku di sini baik-baik aja, happy-happy aja, senang-senang aja. Tapi pas ketika aku dapat kabar yang nggak enak di rumah, di situ aku langsung hancur. Aku nggak kayak ngerasa banyak kurangnya sebagai anak. Jadi aku mau kalian tetaplah sehat, percaya kalau aku di sini bisa ngadepin semuanya dengan baik dan tanpa ngerepotin kalian. Aku cuma mau doanya aja, kerjaan aku lancar semuanya gitu. Aku cuma mau kalian di situ sehat-sehat, seneng tanpa memikirkan aku di sini kayak gimana. Gitu aja. Satu lagi mungkin, tapi aku gengsi ngasih taunya. Aku sayang kalian. Aku jadi yang kayak gini ya karena ibu. Itu sih. Gitu. Aku pinter masak ya karena ibu. Aku jadi freak sama kebersihan ya karena ibu gitu. Aku jadi kuat ya karena ibu. Ibu selalu bilang, kamu lahir sendiri, kamu akan mati sendiri. Jadi biasakan apa-apa bisa sendiri dulu. Aku tuh ya setiap hari yang ku nanti-nantikan, karena ibuku tuh tinggal sama aku hanya di weekend. Jadi tuh kalau orang-orang mungkin menanti-nanti kapan weekend biar segera bisa pergi main sama siapa. Kalau aku tuh nanti-nanti kapan weekend karena kangen ibu. Gitu. Jadi maunya ketemu. Gitu. Bahkan di area rumah tuh semua orang udah tahu ya tuh. Si Mbak Lucy sama ibunya udah kayak perangko ya, lengket banget. Tidur tak kelonin, makan tak suapin, tak mandiin, ku gantiin popok. Ya. Happy. Itu yang ku tunggu-tunggu tuh itu gitu. Bahkan aku tuh takut gak cukup waktunya untuk lebih banyak merawat. Itu sih kelancaran yang ku dapet di hidup ini. Kadang ku pikir meskipun dengan kondisi ibu yang demensia, kayaknya Tuhan tahu deh. Tuhan tahu kalau ibu tuh meskipun tidak capable untuk berdoa langsung, tapi di hatinya dia pengen anaknya selamat. Jadi kupikir ada part doa orang tua gitu loh di kelancaran hidupku gitu loh. Jadi aku nggak bisa bayangin kalau nggak ada gimana. Gitu. Cuma mau bilang thank you udah ngelahirin aku, udah kasih banyak pelajaran hidup. Semua aku mencoba untuk mengikuti guideline yang orang tuaku selalu kasih tahu, seperti pakem-pakem apa yang biasanya selalu itu sih, kayak makasih udah ngajarin aku banyak sabar, harus banyak mendengarkan, udah jadi role model yang baik bagi aku. Kayak aku sangat bersyukur dilahirkan dari
ibu aku, dan kalaupun disuruh memilih lagi, apabila dikasih kesempatan masih tetap mau dilahirkan di ibuku lagi atau tidak, aku akan bilang, pasti akan aku bilang iya, aku mau tetap lahir di rahim ibu aku lagi. Dan mau makasih banyak. Makasih banget udah temenin aku, udah selalu dengerin anak-anaknya yang nakal ini. Walaupun anaknya salah tetap nggak marahin, cuman selalu kasih feedback aja sih. Jadi kita gayanya memang nggak pernah marah-marah, tapi kita semua itu segan gitu kalau sudah itu sih. Jadi kayak ya thank you aja buat nyokap aku, dan ya udah sih cuma bilang I love you so much more than coffee. Terima kasih udah sabar sama Fajar sama kakak. Terima kasih udah kuat ngebesarin Fajar sama kakak. Terima kasih udah mau jadi orang tua. Kedua orang tua malah sekarang bapak dan ibu gitu. Maafin Fajar kalau masih belum bisa ngebantu apa-apa, baru bisa ngasih seadanya ke ibu. Masih suka ngelewatin ibu. Sehat-sehat ya Bu. Mungkin kalau misal sekarang mama ada di depan aku, kayak pengen banget peluk gitu. Pengen banget meluk yang lama, terus bilang maaf yang sebesar-besarnya karena sampai sejauh ini, sampai aku berumur 25 tahun belum ada yang bisa dikasih, dibanggain mungkin. Terus kemarin kayak baru aja aku ngelakuin kesalahan yang bener-bener bikin mama sakit, sampai nanggung bebannya sampai sekarang. Itu benar-benar di luar kendali. Benar-benar pengen dikasih kata maaf yang sebesar-besarnya. Ya walaupun mama bilang dari kemarin, ya nggak apa-apa, jangan dipikirin gitu, jangan dipikirin, semua pasti ada jalan keluarnya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya mama pasti itu bikin dia sakit kayak gitu. Kayak aku juga bingung kayak nebusnya tuh harus gimana gitu. Aku cuma pengen didoain biar aku bisa nebus semua kesalahan itu, terus jadi orang yang sukses, karirnya bagus, terus bisa bawa mama pulang ke Indonesia. Apapun kesalahan yang diperbuat, ya meskipun gak bisa balik ke semula, tapi bakal tetap sayang. Aku pengen dia tetap ada. Meskipun itu terdengar egois ya, tapi gimana ya, aku pengen dia itu selalu ada di mana titik aku berada gitu. Jadi kayak misalkan, meskipun kami berdua tuh kan jaraknya jauh, maksudnya ibu di mana, aku di mana gitu. Tapi setiap titik yang aku lewatin, aku pengen kalau mama itu selalu ada bareng-bareng gitu. Jadi ya sampai kapanpun lah aku pengen dia selalu ada gitu. Sebenarnya belum bisa jadi anak yang berbakti gitu. Belum bisa membahagiakan kedua orang tua, belum sukses gitu. Jadi aku mau ngomong itu tapi aku rasa belum siap aja gitu. Paling aku buktiin aja bahwa aku bisa untuk sukses dan bisa membahagiakan beliau. Terima kasih karena telah membesarkan saya sampai saat ini, mendidik saya, mengajarkan saya banyak hal. Dan saya juga mohon maaf kepada orang tua saya karena saya sampai saat ini sih belum dapat membahagiakan orang tua saya, dimana keinginan saya itu saya mau
narik kembali orang tua saya dari luar negeri ke sini untuk stay aja di sini. Itu sih. Saya sangat berterima kasih pada ibu saya karena saya ngerasa emang saya masih belum jadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua saya, tapi saya sangat-sangat sayang kepada ibu saya, terutama karena yang dari 9 bulan mengandung sampai saya tumbuh besar sampai sekarang, ya itu dari dukungan orang tua saya meskipun nggak secara langsung. Di situ ketika orang tua saya merantau, saya dididik untuk saya harusnya lebih kuat ketika mereka nggak ada di samping saya dan membentuk saya sampai sekarang ini. Seperti itu. Saya sangat-sangat berterima kasih. Ada satu waktu yang memang membuat aku tuh jauh dari orang tua aku, termasuk ibuku gitu. Jadi menerima sesuatu hal yang bagiku tuh sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, tapi malah dilakukan oleh orang terdekatku, itu perlu penerimaan yang cukup panjang gitu, sampai berdamai bahwa orang-orang di sekitarku banyak mengingatkan bahwa bagaimanapun adalah orang tuamu, kalau tidak ada beliau pasti tidak ada dirimu di sini gitu kan. Kamu punya materi sebanyak apapun itu tidak akan bisa menggantikan apa yang sudah diberikan kepadamu sampai dengan saat ini. Jadi berusaha untuk berdamai dengan dirimu sendiri bahwa hal itu sudah terjadi dan sudah disadari bahwa itu salah. Jadi tinggal bagaimana aku berdamai dengan diriku sendiri untuk bisa menerima semuanya kembali berhubungan baik gitu kan. Dan ya itu tadi, ketika aku sekarang bisa menerima semua itu dengan baik, kita tidak tahu di masa depan mungkin ketika aku yang pasti tidak sempurna ini melakukan sebuah kesalahan dan itu menyakiti anakku nanti di depannya, kita nggak tahu dia juga bisa memaafkan aku dan menerima aku dengan baik. Kembali lagi bahwa kita manusia, kita juga semua tidak luput dari salah. Meskipun sekarang aku nggak ada salah nih, bisa jadi hal serupa akan menemui aku di depan gitu. Bisa jadi aku juga nih akan ada waktunya aku yang jatuh gitu. Tapi gimana dengan diriku ketika nanti pas aku jatuh itu nggak ada orang yang mau nolongin aku, nggak ada orang yang mau maafin aku akan seperti apa gitu. Hal-hal baik yang aku dapatkan dan aku terima sekarang itu bisa jadi adalah tabungan kebaikan dari orang tuaku dulu, baik itu bapak maupun ibu, yang sekarang aku yang manen gitu. Sebagai seorang anak ya pasti aku akan ada salahnya, jadi pasti akan minta maaf karena sebagai anak pasti ada salahnya. Kemudian terima kasih sudah menjadi ibu yang baik, kemudian sudah menjadi contoh, kemudian sebagai seorang ibu itu adalah madrasah pertama anak kan gitu. Jadi ya menjadi tempat pertama aku untuk belajar ya, mengajarkan banyak hal yang mana itu hal-hal baik. Jadi dari hal baik yang diajarkan ibu itu bisa aku gunakan untuk memberikan hal baik juga ke lingkungan, ke sekitarku. Mah, terima kasih banyak udah ngelahirin aku di dunia. Walaupun waktu kita nggak terlalu banyak bertemu di dunia, walaupun nggak terlalu banyak, tapi ya mungkin jasa-jasanya mama bisa membuat saya jadi sebesar ini, seperti ini. Mungkin kalau nggak ada mama, saya nggak bisa ada di dunia. Banyak sih. Ya. Ya banyak sih. Makasih banyak selama umur aku 21 tahun itu. Pas waktu itu bener-bener abis ulang tahun,
kadonya ditinggal itu kayak enggak sampai situ kepikirannya. Aku terima kasih banyak udah dibesarin sebesar ini, udah dirawat pas aku lagi sakit, terus yang mau nemenin aku bolak-balik ke rumah sakit. Aku makasih banget. Kalau misalnya nanti bisa ketemu, aku mau ketemu lagi. Kalau aku gak bisa ikut, aku mau ikut. Kayak aku tuh mikir, kenapa harus dia yang duluan gitu kan, padahal aku yang sakit. Mama, Papa, makasih udah rawat aku sampai gede. Terus kayak, makasih udah izinin aku banyak hal sampai di titik ini. Jangan dulu pergi. Pokoknya harus sehat-sehat. Sampai kita bahagia dulu. Sampai ada cita-cita aku yang mau aku capai dulu buat mama papa. Itu doang. Pokoknya sehat-sehat. Sampai aku nikah, sampai aku kapan kayak jangan dulu pergi. Gak mau. Mau mereka pergi. Semoga doa-doa kita, cita-cita kita semua bisa Allah wujudkan, dan semoga doa-doa mama papa biar kami dapat jodoh yang baik. Amin. Untuk mama aku, selamat hari ibu mama. Semoga mama semakin menjadi ibu yang luar biasa, tetap menjadi mama aku, pahlawan aku. Love banget. Mwah! I love you so much. Dari semua takut yang menyerang, belum lagi ragu yang menghalang. Selalu saja ada caramu tenangkan. Dengan saya takkan ku biarkan.